Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 4 November 2024, kita lanjutkan setelah kita menunaikan salat fajr. Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita. Kita lanjutkan dengan ibadah yang lain, yakni ibadah menuntut ilmu yang wajib sesuai hadis Nabi, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim, dan sesuai hadis Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Maka jika kalian melewati dari taman-taman surga, maka singgahlah. Dan ini adalah keutamaan yang besar bagi kita, karena selama kita duduk di majelis-majelis ilmu, tidaklah kecuali keutamaan-keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada kita, terutama menyebabkan kita ini masuk surga. Seperti hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang terus melaksanakan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan untuk masuk kepada surga. Pada kesempatan hari ini kita membahas di Fakultas Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari, dari Kitabul Ilm. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah babul fahmi fil ilmi. Hadatsana Ali hadatsana Sufyan qala li Ibn Abi Najih an Mujahid qala sahibtu Ibn Umar ila Madinah falam asma'hu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa haditsan wahidan. Qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin fa qala inna min asyari syajaratan mathaluha kamathal muslim. Qala faratu an aqula ya nakhla fasakatu fa idza asawal qawm fasakatu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nakhla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Al-Qur'an, haddatsana Ali haddatsana Sufyan qala li Ibn Abi Najih an Mujahid qala sahibtu Ibn Umar ila Madinah falam asma yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa haditsan wahidan. Qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin fa qala inna min asyjari syajaratan mathaluha kamathalil muslim fa aradtu an aqula hiya nakhla fa idza ana asgharul qaum fasakattu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhla. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu al-fahmi fil ilmi. Haddatsana Ali haddatsana Sufyan qala li Ibn Abi Najih an Mujahid qala sahibtu Ibn Umar ila al-Madinati falam asma'hu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa haditsan wahidan. Qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin fa qala inna min asyjari syajaratan mathaluha kamathalil muslim faratu an aqula hiya an-nakhla fa idza ana sawal qawmi fasakatu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhla. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail ibn Abi Khalid ala ghairi ma haddatsnahu Az-Zuhri qala sami'tu Qaisa ibni ibna Abi Hazim qala sami'tu Abdullah ibni Mas'ud qala sami'tu Abdullah ibna Mas'udin
Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la hasada illa fi itsnain. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Maka di dalam hadis ini dari Kitabul Ilm berkata Al-Imam Al-Bukhari, hadatsana Al-Humaydi. Maka Al-Humaydi dia hidup di tabaqah Al-Ashirah dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Humaydi dia Al-Makki Al-Qurashi, dan dia di atas derajat thiqah. Berkata Ibnu Adi, min khiyarin nas, dia dari sebaik-baiknya manusia. Berkata Abu Bakar Al-Baihaqi, thiqatun hujjatun. Maka dia thiqah hujjah. Dan ahadun min arkanil hadis, termasuk satu orang dari pondasi-pondasi hadis. Maka ini adalah pujian yang sangat besar. Dan berkata Imam Ahmad, indana imam. Al-Humaydi bagi kami adalah imam. Dan Imam Ahmad dengan Al-Humaydi satu letting atau satu angkatan, sama-sama di tabaqah yang ke-10. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun imam. Dan disebutkan oleh para ulama seperti Abu Hatim dan yang lainnya, asbatun nas fi Ibni Uyainah. Maka yang namanya Al-Humaydi itu orang paling kuat periwayatan dari Sufyan Ibni Uyainah. Wa huwa rais ashabihi. Kata Abu Hatim, dia adalah gembong dari semua yang belajar dengan Ibnu Uyainah. Dia jagoannya. Dia paling kuat periwayatannya. Dia paling hafal riwayat-riwayatnya. Pokoknya dia nomor 1. Maka seperti ini di zaman dulu dari para ulama. Seperti di tempat Syekh kami Mukbil misalnya. Datang beribu-ribu. Namun di tempat Syekh Mukbil, siapa yang pertama duluan belajar. Dan siapa yang lebih berbobot ilmunya. Dan siapa yang lebih banyak mulazamah dengannya, maka akhirnya sekarang menjadi masyayikh di Yaman. Dan seperti itulah keadaan orang-orang yang paling banyak duduk dan paling banyak mengambil faidah-faidah, dia yang akan lebih bermanfaat. Maka oleh sebab itu ini cambuk bagi kalian. Kalian belajar di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i, yang mana ma'had ini bukan punya saya pribadi. Saya hanya dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin untuk mengatur sistem. Adapun nanti ini punya kalian semua. Awas, perlu diperhatikan. Berapa banyak dari Ma'had pondok pesantren yang memeras kalian dari 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 2 tahun pengabdian, bla bla bla. Maka setelah itu, halas, sayonara, selamat. Kamu telah mendapatkan ijazah. Tidak diberi wadah. Mau jadi apa setelah itu? Maka berapa banyak kita mendapati setelah itu anaknya tiba-tiba kuliah. Ikhtilat di jamiah, dari jamiah di berbagai negeri di Indonesia. Kemudian kita tidak mendapati kecuali dia menjadi polisi atau menjadi daftar kepada tentara, dan seterusnya. Ataupun berkebun. Maka tidak ada sarana untuk melaksanakan dakwah. Karena wallahu a'lam bagaimana sudah 14 tahun lebih
belajar. Maka di sini Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Kalian belajar 3 tahun, 4 tahun, kurang atau lebih, kemudian kita kirim kalian ke Yaman. Dengan catatan syarat yang kita sepakati, berakhlak baik, dan mempunyai keutamaan-keutamaan. Lalu kita kirim ke Yaman. Dan kita menunggu paling sedikit 5 tahun, 4 tahun. Kalian mendapatkan gelar LC lucu. Maka pulang ke sini, kemudian kita jadikan kalian pengajar. Ada wadah. Kami menerima kalian wadah. Dan kami senang. Maka di sini kalian harus menjadi semangat. Dan ini cambuk bagi kalian. Dan dulu seperti itu para ulama di zaman al-ulama. Mereka tidak belajar kepada Imam Sufyan Ibnu Uyainah diperas. 6 tahun SD, 3 tahun SMA, maka Humaidi duduk belajar tingkatannya SMP, SMA, diperas tiap bulan, bayar uang SPP. Masuknya juga bayar uang 12 juta atau 25 juta. Kemudian setelah naik tingkat atau naik kelas, ada uang administrasi, bayar 5 juta, daftar ulang. Kemudian tidak diberi wadah setelah itu. Tidak. Maka di zaman keemasan dulu dalam permasalahan belajar mengajar, maka mereka ikhlas mengajar untuk Allah. Dan hasil dari keikhlasan mereka menuntut ilmu bertahun-tahun, dijadikan oleh Allah dia imam bila mudafa'ah, undisputed, tanpa tandingan. Maka Allah menjadikan dia menjadi alim ulama tanpa tandingan, tanpa harus melewati jalan-jalan yang sogok sana sogok sini. Maka semua orang mengeluk-elukkannya bahwa dia alim ulama. Maka Sufyan Ibnu Uyainah imam, dan dia hidup di tabaqah yang ke-8, dan Al-Humaidi hidup di tabaqah yang ke-10. Maka dia belajar dengannya dan Al-Humaidi menjadi imam. Kenapa? Duduk mulazamah. Dan disebutkan kapan mulazamahnya? Jalastu Ibna Uyainah tis'a asrata sanah. Aku duduk dengan Sufyan Ibnu Uyainah 19 tahun. Diriwayat 20 tahun. Maka inilah bagaimana sabarnya menuntut ilmu. Dan 20 tahun wallah tidak terasa. Seseorang yang sibuk dengan ilmu 20 tahun tidak terasa. Karena hidupnya terus mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu, dan berdakwah. Dan ini maknanya tidak menutup kemungkinan agar dia harus menjomblo. Bisa menuntut ilmu setelah 5 tahun menikah. Kemudian terus menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Maka jadilah Al-Humaidi menjadi imam. Dikarenakan kathratul mulazamah bersama Sufyan Ibnu Uyainah. Dan seperti ini kejadian dari para ulama seperti Gundar yang bernama Muhammad Ibnu Ja'far. Maka dia duduk bersama Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam, Amirul Mukminin fil Hadis di Wasit. Maka kebetulan dia adalah robibnya. Apa makna robib? Syu'bah dari istri-istrinya ada yang janda dan mempunyai anak. Maka anak dari istrinya yang janda ini dinamakan robib. Maka dia tinggal bersama Syu'bah. Syu'bah menikahi ibunya dan disuruh tinggal. Lihat bagaimana akhlak penuntut ilmu. Selama dia mau menuntut ilmu, duduk denganku, belajar. Dari mana makan dan minum? Dia bukan anaknya, anak istrinya. Belajar. Subhanallah, seperti itu para ulama. Yang mau belajar silahkan. Makan, minum, gampang, Allah memberikan rizki. Maka kata Gundar, setelah dia belajar terus menerus dan jadilah Gundar Muhammad Ibnu Ja'far muhaddis yang besar, terutama dia min asbatin nas min Syu'bah. Maka seorang alim ulama
yang pada zaman itu number one kemudian meninggal. Maka dicari siapa pewarisnya. Maka tidak ada yang paling banyak duduk kecuali Muhammad ibnu Ja'far, Gundar. Maka jadilah Gundar pewaris dari ilmu Syu'bah, dari kitab-kitabnya dan yang lainnya. Maka apa yang dia katakan setelah dia menjadi terkenal, dikatakan jalastu Syu'bah isrina yauman. Maka aku duduk dengan Imam Syu'bah, di riwayat 18 tahun, 19 tahun, 20, kita bulatkan 20, seperti di banyak riwayat, seperti Al-Humaydi di sini. Di riwayat 19, di riwayat 20, maka jadilah Imam Syu'bah menurunkan ilmunya kepada Muhammad ibnu Ja'far Gundar, jadilah Gundar penerus dari Imam Syu'bah. Dan contoh seperti ini juga seperti Sufyan ibnu Uyainah itu sendiri. Dia belajar dengan Abdullah ibnu Dinar. Maka dia duduk bertahun-tahun dan selalu dieluk-elukkan bahwa dia min asbatin nas dari Abdullah ibnu Dinar. Dan seperti ini juga periwayatan Atha ibnu Abi Rabah atau Ibnu Juraij dari Atha ibnu Abi Rabah. Maka Ibnu Juraij imam di zamannya, yang mana dia tabi'i kecil, menuntut ilmu kepada Atha ibnu Abi Rabah, termasuk tabi'i mutawassit. Dan Atha ibnu Abi Rabah, apa keutamaannya? Sangat agung. Disebutkan dia adalah jagoannya dari tabi'i dalam permasalahan ilmu haji dan umroh, undisputed, tidak ada tandingan. Maka disebutkan di tarikh dari tabi'i yang paling faham ilmu haji dan umrah tidak ada kecuali Atha ibnu Abi Rabah. Dan Atha ibnu Abi Rabah pada zaman itu imam, muhaddis, faqih. Maka banyak ucapan-ucapan dari segi fikih dan seterusnya. Maka Atha ibnu Abi Rabah di sini dia kalau kembali kepada sifat bagaimana keadaan jasadnya, maka dia adalah seorang yang kita di sini tidak bergibah, tetapi menjelaskan bagaimana litarif untuk mengetahui. Dan ini disebutkan di tarikh, di dalam history, bahwa Atha ibnu Abi Rabah aswad, dia dari orang Afrika, kulit hitam, wa a'raj, kakinya pincang, wa matanya juling, summa a'ma ba'dahu, matanya juling kemudian buta setelahnya. Dan dari perbudakan, jadi terbayang dia bagaimana dari budak, kemudian hitam, kemudian kakinya pincang, kemudian a'raj wa ahwal wa a'ma ba'dahu, dan matanya juling dan kemudian setelah itu dia buta. Maka dari segi fisik Atha ibnu Abi Rabah Allah jadikan seperti itu di dunia. Namun dari segi ilmu maka tidak ada tandingan dari kalangan tabi'i dalam permasalahan haji dan umrah, yang akhirnya Amir di Makkah mengumumkan la yuftin nas illa Atha ibnu Abi Rabah, tidak memberikan fatwa kepada seluruh kaum muslimin kecuali minta fatwa dalam haji dan umrah kepada Atha. Maka Atha diberikan tempat khusus menjawab fatwa-fatwa tentang orang-orang yang naik haji dan umrah di musim haji tentunya. Maka ini keagungan yang besar. Dan para salatin, para sultan yang hidup di zaman itu, terutama di Makkah, maka Makkah itu dari zaman dulu didatangi oleh kaum muslimin dari berbagai penjuru. Maka para sultan mempersaksikan semua orang berkumpul kepada Atha. Maka dari sultan disebutkan di tarikh mengatakan wallahi hakadal haqiqatu sultan, hada haqiqatu amir. Demi Allah, itulah hakikat pemimpin amir
Seperti para raja, para sultan, dia adalah Atha ibnu Abi Rabah. Maka dari fisiknya setelah dilihat, ternyata orang Afrika dan pendek disebutkan, dan dalam keadaan pincang kakinya, dan dalam keadaan kekurangan fisik demikian dan demikian, namun berbondong-bondong manusia tunduk di depannya, bagaikan amir dia berbicara dan tidak ada yang berani untuk menyanggahnya. Maka kata para amir, wallahi inilah hakikat amir. Sebagian menyebutkan adapun yang datang kepada kita mungkin karena butuh sesuatu datang kepada amir, ataupun takut dari kita maka berbasa-basi mendekati amir. Adapun yang datang kepada Atha datang dari hati kecilnya, ingin menuntut ilmu dengan Atha dan tunduk dengan ucapan Atha, apa yang aku lakukan dalam haji dan umrah, kamu harus demikian, kamu harus demikian. Seperti itu. Maka ini hakikatu amir. Maka Atha yang agung ini mempunyai murid bernama Abdul Malik ibn Abdul Aziz ataupun Ibnu Juraid, dan ilmunya Atha diambil oleh Ibnu Juraid. Dan Ibnu Juraid di sini kenapa bisa menjadi imam besar terutama setelah meninggal Atha? Karena dia orang paling kuat dari Atha ibnu Abi Rabah. Maka dikatakan oleh Ibnu Juraid, jalastu Atha isrina sana. Sama 18, 19, 20 tahun diriwayat, digenapkan oleh para ulama 20 tahun. Maka karena aku duduk dengan Imam Atha 20 tahun. Maka disebutkan Ibnu Juraid duduk di mana? Di masjid. Jalastu fil masjid. Menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu, wahai para tulabul ilm, dipersilahkan kalian menuntut ilmu dengan kita sampai kapanpun. Namun kami menjanjikan kepada kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka kami menginginkan kalian melebarkan sayap. Tidak hanya di sini saja. Dan juga kami kirimkan ke Yaman, dan kelak kalian pulang ahlan wa sahlan wa marhaban di tempat kamu dulu ditempa. Kami memberikan wadah kepada kalian. Jika di sini full house, ada Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, semuanya dari murid-murid kita dari Yaman, kita akan membuka cabang. Dan berapa banyak ma'had-ma'had yang akan dibuka kelak dari salafiyin, dan mereka akan butuh kepada kalian. Maka kita imam membuka ma'had, atau ada ma'had-ma'had lain yang meminta antum dan meminta kepada kita, minta murid-murid antum di sana banyak, silakan. Ini semua dakwah untuk Allah, bukan kamu milikku, kamu budakku. Mau jadi budak, kamu mengabdi kepadaku. Tidak bisa kamu mengatur diri kamu sendiri karena kamu telah dikirim ke Yaman dari uangku, misalnya. Tidak ada. Maka di sini kita ta'awun alal birri wa taqwa. Maka mulai dari sekarang semangat kalian menuntut ilmu. Dan yang kedua, ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu. Dan semoga kita bisa melaksanakan keikhlasan ini sehingga dakwah ahli sunnah wal jamaah akan menjadi besar. Dan itulah tujuan kita berdakwah, agar kita diterima pahalanya, ikhlas kepada Allah. Maka lihat bagaimana di saat kita membaca biodata dan biografi para ulama, maka hati kita menjadi semangat, hati kita menjadi besar. Ya apa tidak? Coba kalian buka CR7 biodatanya, lahir di Portugal, bla bla bla. Istrinya berapa? Enggak punya istri. Lalu pacar. Ada pacar, anaknya banyak dari pacar, tidak ada istri. Al-muhim, antum membaca biodata biografi sudah buang-buang waktu dan juga memberikan kemadaratan dari keyakinan-keyakinan yang ada. Maka alhamdulillah di dalam hadis-hadis yang sahih dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Musnad, kita masuk kepada rawi-rawi yang agung yang terus-menerus melecuti kita agar kita semangat ingin menjadi mereka. Maka inilah kelebihan dari pengajar-pengajar yang membaca Sahih Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya,
dengan dibacakan sanadnya dan dipelajari siapa biodata dan biografi. Dan antum tidak mengetahui di sana di balik itu ada keutamaan juga yang besar. Apa itu? Orang-orang yang biasa mengajarkan ilmu hadis dan menyebutkan keutamaan-keutamaan para ulama sejak dulu seperti sekarang Al-Humaidi. Apakah Al-Humaidi tetangga kita? Apakah Al-Humaidi anak paman kita? Gak ada. Mereka hidup 1400 tahun sebelum kita. Namun kita menyanjungnya. Kita membesarkan namanya. Seperti tadi dia min asbatin nas dari Sufyan ibnu Uyainah. Dan dia imam. Dinukilkan ucapan-ucapan sejamannya. Kata Imam Ahmad. Imamun fi zamanina. Dia imam di zaman kita. Au indana. Atau di antara kita. Maka apa hubungannya kita dengan Al-Humaidi? Maka awas di balik ini. Perlu kalian perhatikan. Orang-orang muhadditsun yang banyak mereka memberikan faidah-faidah dari ilmu rijal, biodata-biodata orang terdahulu, maka Allah mengangkat derajat dia karena dia setiap hari mengangkat derajat kaum muslimin, para a'immah. Fahimtum? Ini yang jadi poin. Kenapa Syekh Muqbil namanya agung dan harum? Dan Syekh Al-Albani muhaddits dan Syekh Rabi al-Muhaddits dan semua ulama ahli sunnah. Dan begitupun para ulama-ulama ahlul hadis yang biasa bergumul dengan mentahqiq hadis, mensahihkan hadis dan mendhaifkan hadis, maka mereka diangkat derajatnya ahlul hadis terutama. Kenapa? Menyanjung para ulama-ulama ahli sunnah yang hidup 1400 tahun yang lalu. Seperti sekarang kita Al-Humaidi. Kenal juga enggak? Namun kenapa diagungkan? Maka kita memuji mereka, Allah akan memuji kita. Baik sekarang, now and forever. Atau masa depan kelak, di saat kita sudah meninggal. Nanti kalian akan mengajar dari kitab-kitab kita. Qala rahimahullah. Di dalam kitabnya misalnya Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan bla bla bla. Maka akan seperti itu. Estafet dari rantai-rantai sanad dan dari rantai-rantai ilmu. Maka kalian akan mengajari kitab kita. Dan kita sudah meninggal seperti kami mengajari kitab kami Syekh Muqbil. Dan akan mengalir pahala-pahala. Maka itulah dari keutamaan yang banyak manusia tidak memahami. Maka di sini alhamdulillah kalian bersyukur. Mulai dari sekarang kalian mengetahui biodata, biografi para ulama terdahulu. Dan kalian nanti mengajarkan. Dan kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah. Di saat kalian menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Dan di sana juga ada yang tersembunyi apa? Kebanyakan orang-orang yang memeriksa rawi-rawi yang terdahulu. Seperti kita sekarang Al-Humaidi, Sufyan ibnu Uyainah, Imam Az-Zuhri, Ismail ibnu Abi Khalid, lebih tinggi lagi. Maka apa faedahnya juga selain tadi kita mengagungkan nama mereka, Allah akan mengagungkan nama kita. Juga di sini banyak akhlak-akhlak yang baik yang bisa kita ambil dari as-salafus saleh. Karena yang kita bicarakan sekarang as-salaf. Mereka orang-orang as-salafus saleh. Dan juga kita mengambil dari akhlak dan semangat mereka menuntut ilmu. Dan yang paling penting, membuat kita tidak sembrono. Membuat kita tidak lancung menghukumi orang-orang yang ada di antara kita. Mau nanya Ustadz, bagaimana dengan Ustadz bla bla bla? Maka kita tidak lancung dengan hawa nafsu kita karena kita iri dan dengki dengannya. Si fulan ini dia bla bla bla. Si fulan ini dia ikut partai. Si fulan ini dia mempunyai bid'ah. Si fulan ini dia mempunyai kekurangan demikian dan demikian. Si fulan ini dia maling uang dakwah. Si fulan ini bla bla bla. Tidak akan lancung bagi kita yang biasa memberikan biodata dan biografi dari ulama-ulama terdahulu. Kenapa?
Karena mereka orang yang hidup 1400 sebelum kita periksa. Dari khobar-khobar yang ada, dari kitab-kitab tarikh, kitab-kitab rijal yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Kita mensifatkan ulama yang hidup 1400 tahun yang lalu dengan penuh hati-hati. Siapa fulan? Ternyata rawi yang sikoh. Disebutkan oleh para ulama demikian pujiannya. Siapa fulan? Ternyata fulan ini rawi yang saduk. Hafalannya agak sedikit jatuh. Dari mana kita mengetahui? Dari narasumber yang 1400 tahun yang lalu. Maka bagaimana jika kita ditanya dengan rawi ataupun da'i ataupun ustadz yang hidup di zaman kita. Yang kita melihat bagaimana dia ceramah-ceramahnya di YouTube ataupun ceramah-ceramahnya di MP3 dan mendengar bagaimana tingkah polanya di dalam dakwah, maka kita lebih berhati-hati. Jika rawi-rawi 1400 tahun yang lalu kita berhati-hati dari khobar-khobar Imam Ahmad, khobar ucapan Abdurrahman ibnu Mahdi, ucapan Abdullah ibnu Mubarak, ucapan Syu'bah ibnu Hajjaj, orang-orang yang telah lama kita mengambil ucapan-ucapan mereka di dalam kitab-kitab, maka min babil aula orang yang hidup di zaman now, bagaimana keadaan Ustadz Fulan? Kita harus hati-hati. Lebih hati-hati lagi. Fahimtum? Maka orang-orang yang kebanyakan mempelajari ilmu hadis, sibuk dengan ilmu hadis, jika dia berkata, perkataannya hujjah. Dan bukan maknanya dia akan diam, sibuk dengan ilmu hadis. Kebalik. Justru mereka ahlun naqd. Justru mereka orang-orang yang paling banyak menjarah orang-orang kelompok ahlul bid'ah. Maka lihat Syekh kami Mukbil, lihat Syekh Al-Albani, lihat Syekh Rabi, muhadithun. Maka mereka ucapannya kepada Said Hawa, Said Kutub, orang-orang ikhwani, dan Syekh Al-Albani banyak di dalam kaset-kasetnya Silsilah Huda wan Nur, menasehati manusia dari jamaah tabligh, dari ikhwanil muslimin. Apalagi Syekh kami yang kami duduk dari kelompok ahlul bid'ah yang ada di zamannya, seperti Az-Zindani, ikhwanil muslimin yang mempunyai partai Al-Islah, yang menyebabkan sekarang Yaman jatuh adalah mereka, orang-orang ikhwanil muslimin. Maka Syekh tidak diam, selalu disebutkan keburukannya agar manusia terjauh. Kesimpulannya, mereka jika bicara kepada orang-orang di zamannya, maka sangat hati-hati. Ini keutamaan dari para muhaddisun. Maka alhamdulillah Allah memudahkan bagi kita untuk mempelajari rawi-rawi terdahulu, sehingga kita belajar hadis-hadis bukan hanya matanya saja. An Abi Hurairah berkata Nabi, disunat sanadnya tidak. Kita pelajari sanad-sanadnya dan kita ambil biodata dan biografi mereka, dan kita telusuri dari jalan-jalan yang benar, dari khobar-khobar yang benar, dan kita ikuti menjadi qudwah. Maka kembali kepada Imam Al-Humaidi. Maka Al-Humaidi barakallahu fikum, dia namanya adalah Abdullah ibnu Zubair Al-Makki. Dan dia imam seperti kami sebutkan, para ulama yang menyebutkan keadaan beliau. Dan mungkin kita cukupkan dari Al-Humaidi, masih banyak. Namun insyaallah kita akan melewatinya di waktu yang akan datang, kita lengkapi. Haddatsana Sufyan. Nah, berarti siapa Sufyan di sini? Indak ya Muhammad. Man Sufyan huna? Aina mikrofon. Biasakan kalian bicara dengan mikrofon biar didengar. Sufyan ibnu Uyainah. Taib. Ahsan. Sufyan di sini Ibnu Uyainah. Dari mana diketahui? Karena dia masyhur min asbatin nas, dari orang yang paling kuat periwayatannya dari Sufyan ibnu Uyainah. Maka Sufyan ibnu Uyainah dia Al-Hilali Abu Muhammad Al-Kufi. Dia asalnya dari Kufah, kemudian tinggal di Makkah. Dan keadaan beliau imam di atas derajat thiqah. Dan beliau hidup di tabaqah yang ke-8. Maka lihat kebanyakan rawi kepada rawi mengambil ilmu dari 2 tabaqah. Maka tadi Abdullah ibnu Zubair Al-Humaidi di tabaqah yang ke-10. Maka dia mengambil dari Sufyan ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8. Lalu siapa Sufyan ibnu Uyainah tadi? Al-Hilali. Maka dia asalnya dari Kufah, namun tinggal di Makkah belajar, kemudian tinggal di sana dan mengajar. Jadilah dia
imam mengajar di Hijaz. Pada saat itu Hijaz adalah Madinah dan Makkah. Dan dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi dan yang lain, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, laula Malik fi Madinah wa Ibnu Uyainah, yakni Sufyan ibnu Uyainah fi Makkah, la dhahaba ilmal hadis minal Hijaz. Jika bukan karena Imam Malik yang mengajar di Madinah dan Imam Sufyan ibnu Uyainah di Makkah, maka kalau bukan ada dua penjaga gawang muhadis ini, akan hilang ilmu hadis dan hilang ilmu sunnah dari Hijaz. Hijaz adalah Saudiyah now. Dulu belum ada Saudiyah, Raja Saud belum ada. Maka di zaman itu, di zaman Itba'ut Tabi'in, karena Sufyan ibnu Uyainah Itba'ut Tabi'in, kecil, dan atau pertengahan, dan Imam Malik Itba'ut Tabi'in kabir, tabaqah yang ketujuh. Maka pada zaman itu belum ada Saudiyah, namun dinamakan Al-Hijaz. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i dan Abdurrahman ibnu Mahdi, jika bukan mereka berdua, hilang ilmu hadis di Hijaz. Maka mereka berdua mempunyai jasa yang besar. Maka inilah mereka At-Taifah Al-Mansurah yang menjaga agama ini. Dan semoga Allah menjadikan kita juga menjaga agama kita dan menjadi penjaga gawang dari ahli sunnah wal jamaah. Maka Sufyan ibnu Uyainah hidup di tabaqah yang ke-8. Maka hidup di zamannya Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah dan Abdullah ibnu Mubarak dan yang lainnya. Dan dia adalah imam. Dan sering kita lewati dari Ibnu Uyainah ini. Berkata Abu Hatim, siqatun imam. Dan dia asbatu ashabi az-Zuhri. Dia termasuk orang terkuat dari Imam Az-Zuhri. Dan di sanad ini Ibnu Uyainah meriwayatkan dari siapa? Indak ya Muhammad Iqra. Nahnu alan hujum ala Muhammad likai ma yan'as. Lihat sanadnya. Meriwayatkan dari siapa? Ismail ibn Abi Khalid. Ismail ibn Abi Khalid. Baik. Di sini dia min asbatin nas dari Imam Az-Zuhri. Dan di sanad di sini dia meriwayatkan dari Ismail ibnu Abi Khalid, dan Sufyan ibnu Uyainah adalah imam muhaddits di zamannya, diakui oleh para ulama. Dan mungkin kita cukupkan dari Sufyan ibnu Uyainah. Haddatsani Ismail ibnu Abi Khalid. Maka meriwayatkan Sufyan ibnu Uyainah dari Ismail ibnu Abi Khalid. Siapa Ibnu Abi Khalid? Anaknya Abu Khalid, namanya Hurmuz. Berarti Ismail ibnu Hurmuz atau Ismail ibnu Abi Khalid Al-Bajali. Maka dia hidup barakallahu fikum di tabaqah yang keempat. Dan tabaqah yang keempat adalah dari tabi'i as-shaghir. Maka dia dari tabi'i as-shaghir. Di tabaqah yang keempat seperti Imam Az-Zuhri. Dan kedudukan beliau arfa minas siqah, di atas derajat siqah. Di mana disebutkan oleh Ya'qub ibnu Syaibah, kana siqatun sabtan, bahwa dia dulu siqah sabt. Dan kalimat siqatun sabtun, imam. Dia sangat siqah dan kuat. Dan berkata Ya'qub ibnu Sufyan, kana ummiyan hafidhon siqatun. Dan berkata Imam Ahmad, ashahhun nas haditsan anis Sya'bi. Sama juga di sini. Dia termasuk orang terkuat dari guru Asy-Sya'bi. Siapa Asy-Sya'bi? Imam Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi. Dan Imam Asy-Sya'bi hafalannya sangat kuat. Sampai dia mengatakan, ma katabtu al-bayad fis sawad atau as-sawad fil bayad. Aku di majelis tidak pernah menulis. Maka orang-orang yang tidak pernah menulis di majelis, dia dikatakan Imam Asy-Sya'bi. Karena Asy-Sya'bi mengatakan, aku tidak pernah menulis penaku di majelis, menunjukkan hafalannya kuat. Maka gurunya mengatakan, haddatsana fulan an fulan anin nabi, haddatsana fulan an fulan anin nabi.
hadis kedua, ketiga, keempat, kelima di majelis, gurunya meriwayatkan 10 hadis dan disyarah, dia diam mendengar. Maka setelah dia pulang tidak seperti kalian lempar kitab, ambil bola, main bola. Tidak. Maka Imam Asy-Sya'bi duduk di tempatnya, mengeluarkan pena dan mengeluarkan daftarnya. Dia tulis apa yang gurunya sebutkan di majelis, semua persis. Nah, bisa kalian seperti itu? Dicoba. Bengong gitu di majelis, paling tidur. Setelah selesai, tidak menulis satu huruf pun. Namun jika kalian ingin mencoba kecerdasan kalian, tidak apa-apa. Tapi please catatannya kalian merekam. Coba dilatih. Saya menganjurkan ini. Dan ini sering kita lakukan dulu diaman. Terus terang diaman, saudara-saudara kita yang datang dulu belajar, mereka mendengar dari masyayikh, direkam. Akhirnya sibuk merekam. Setelah sibuk merekam 1 jam pelajaran dari Syekh Fulan, setelah dengan Syekh Mukbil, pelajaran khusus. Akhirnya mereka di kamar menukil dari rekaman ini, mentaklik dari rekaman ini. Ya kita melihat kepada mereka, alhamdulillah mujtahid. Namun, berapa pelajaran yang mereka lakukan dan habis waktu? Kita katakan alhamdulillah untuk ibadah. Namun kenapa waktunya tidak dipergunakan untuk mendengar di majelis dan menulis? Daripada di majelis dia bengong, melihat kanan, kiri, dan seterusnya direkam. Kemudian setelah itu di rumah dia keluarkan rekamannya, dia taklik. Dia tulis apa ucapan syekhnya dan seterusnya. Ini bagus, namun tidak melatih dari hafalan. Maka dia duduk di majelis bengong. Saya tidak ingin nanti Hudzaifah kalau pergi ke Yaman, di saat syekh-syekh di sana memberikan kajian, kamu sibuk merekam. Tapi dengarkan dan tulis, itu yang kami inginkan. Karena banyak waktu terbuang. Dan ini yang mereka lakukan dulu dari teman-teman kita yang sekarang Masya Allah sudah sampai di Indonesia dan menjadi ustadz. Alhasil banyak waktu terbuang. Maka kita melatih dari kecerdasan kita yang Allah berikan kepada kita. Duduk di majelis, baik Syekh Mukbil ataupun syekh-syekh yang lain, usahakan dengar dan tulis jika tidak mampu untuk menghafal. Dan rekaman ada. Nah sekarang kami menginginkan untuk melatih itu, dipersilahkan kalian merekam. Dan kita alhamdulillah direkam baik di YouTube ataupun direkam oleh antum di HP ataupun di MP3. Mana biasanya ada MP3 rekaman. Maka kalian coba dengar. Jangan menulis satu pun. Namun setelah itu kalian dengar di MP3. Penuhi daftar kalian dari MP3. Mana MP3? Biasanya banyak MP3, pakai. Untuk melatih kecerdasan kalian. Agar kalian kelak diaman dengan syekh langsung. Kalian hanya merekam dan jangan menulis. Tapi jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Bukan terus ngantuk. Mulutnya melompong. Ada lalat hap. Lalu ditangkap bagaikan cicak. Tidak. Tetapi paham. Dan ini dulu Imam Asy-Sya'bi. Maka katabtu as-sawad ala bayad. Aku tidak pernah menulis tintaku yang hitam di atas kertas yang putih. Namun setelah selesai baru aku menulis. Maka Ismail ibnu Abi Khalid kembali kepada beliau. Dia adalah imam dan termasuk dari murid terkenal Imam Asy-Sya'bi yang sangat cerdas. Disebutkan oleh para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri mengakui. Hufadun nas salasah. Maka Sufyan Ats-Tsauri di Tabaqah yang ke-7 termasuk dari murid Ismail ibnu Abi Khalid yang hidup di zaman yang ke-4 bersama Imam Az-Zuhri, bahwa hufadun nas salasah, yang hidup di zaman dia, gurunya dia, para penghafal hadis itu, kata Sufyan Ats-Tsauri ada 3. Pertama Ismail ibnu Abi Khalid, wa Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman, dan Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Adapun Ismail, maka dia hafalannya sangat kuat dan dia murid agung dari Imam Asy-Sya'bi. Maka lihat bagaimana keadaan para penuntut ilmu dulu.
Dia diangkat derajatnya di saat dia duduk mulazamah dengan gurunya. Maka lihat, dia diangkat derajatnya karena duduk dengan Imam Asy-Sya'bi bertahun-tahun. Seperti Al-Humaidi. Duduk dengan Imam Sufyan Ibnu Uyainah bertahun-tahun. Dan begitu pun yang duduk dengan imam-imam di zaman now, duduk dengan Syekh Muqbil, duduk dengan Syekh Al-Albani, duduk dengan Ibnu Baz, duduk dengan Ibnul Utsaimin. Maka jika mereka menerima ilmu dengan baik, dan manhajnya baik, tetap dalam keadaan ahlu sunnah, maka alhamdulillah. Namun berapa dari manusia di zaman now belajar dengan ulama, yang mana alim ulamanya manhajnya sangat kuat, pulang berdakwah bergabung dengan kelompok melempem. Bahasa Bataknya ya, E-nya pepet, melempem. Bahasa Jawanya melempem. Jadi beda orang Batak dengan orang Jawa ngomong melempem. Melempem, jadi manhajnya bagaikan kerupuk yang kena angin. Di saat digigit tidak krek lagi, tapi bagaikan SpongeBob, bagaikan busa. Maka itu manhaj yang di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Mana dakwah Syekh Muqbil, mana dakwah dia. Maka keutamaan besar di saat dia hidup duduk bersama imam di zamannya, namun please juga diambil manhajnya. Jangan bangga dengan aku murid dari imam, namun manhajnya justru kebalikan dari imam. Maka dulu Abu Qatadah yang di Tasik sekarang, yang menjadi corongnya Roja, dan bahkan dia mempunyai televisi sendiri. Maka kami ingat dulu di saat dia pulang, kita berkumpul malam-malam begadang untuk mengantar dia. Maka dia katakan, aku jika pulang akan membawa kampak. Aku kampak itu televisi. Ternyata setelah dia pulang gabung dengan Roja, tampil di televisi. Gak cukup dengan itu. Sekarang di Tasik punya program besar. Maka ma'hadnya besar. Dan income-nya besar. Punya televisi sendiri. Bukan ikut dengan Roja, tetapi mempunyai televisi sendiri. Kesimpulannya, orang ini di saat mulai dieluk-elukkan oleh orang Roja, ditulis jika ngisi ceramah. Ustadz Abu Qatadah At-Tasiki, kemudian ditulis besar-besar, murid dari Syekh Al-Alamah Muqbil Al-Wadi'i. Itu sampai kepada kita dulu, waktu di Yaman. Lihat, gembongnya Roja di Tasik, ditulis muridnya Syekh Muqbil. Mana manhaj Syekh Muqbil, mana manhajnya dia. Maka alhamdulillah, di sini dia dalam keadaan murid dari imam, namun berapa banyak sekarang murid-murid dari imam tidak mengikuti manhajnya yang hak. Allahul musta'an. Semoga Allah menjadikan kita as-sabat di dalam manhaj yang hak. Kemudian Ismail ibnu Abi Khalid yang merupakan imam ini meriwayatkan dari Qais ibnu Abi Hazim. Dan Qais ibnu Abi Hazim dia hidup di tabaqah yang kedua. Berarti apa kalau tabaqah yang kedua? Kibar tabi'in seperti Sa'id ibnu Musayyib, ataupun bahkan dia adalah al-mukhadram. Apa mukhadram? Orang-orang yang dulu hidup di zaman Nabi namun belum beriman. Nabi meninggal dan dia baru ke Madinah. Ataupun dia hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, namun tidak bertemu dengan Nabi. Seperti Uwais Al-Qarni dan yang lainnya. Maka Uwais Al-Qarni dengan Abu Hurairah dan dengan Abu Musa Al-Asy'ari sezaman. Dia beriman kepada Nabi. Namun bedanya Abu Hurairah dan Abu Musa Al-Asy'ari datang dari Yaman ke Madinah menuntut ilmu. Uwais Al-Qarni ingin menuntut ilmu dan sezaman dengan Nabi dan mengetahui Nabi dan masuk Islam. Namun tidak sempat duduk bersama Nabi, ini dinamakan mukhadram. Dan dulu, rawi kita ini sekarang Qais ibnu Abi Hazim Al-Bajali Al-Kufi, dia mukhadram, yang hidup di zaman Nabi, namun tidak belajar kepada Nabi. Maka dihukuminya bagaimana mukhadram, dan mukhadram bukan sahabi. Sehingga butuh kepada jarh wa ta'dil. Lalu bagaimana kedudukannya arfa minats thiqah? Dikatakan Yahya ibnu Ma'in, berkata Qais ibnu Abi Hazim, dia orang yang paling kuat dari Imam Az-Zuhri bahkan.
Dan dikatakan bahwa Ismail ibnu Abi Khalid digelari dengan Al-Istawanah. Apa Al-Istawanah? Al-Istawanah adalah bisa dikatakan pilar-pilar seperti antum lihat pilar masjid ini. Sangat kuat dari beton yang tebal dan besi-besi yang tebal. Maka sangat kuat. Maka antum yang biasa nendang Muay Thai, coba ditendang itu. Istawanah masjid, tiang masjid dengan betis-betis kalian. Betis kalian akan patah karena kuatnya. Nah, di sini digelari Ismail ibnu Abi Khalid kal istawanah. Dia itu bagaikan tiang masjid ataupun tiang cagak-cagak yang kuat, pondasi-pondasi yang kuat. Dan digelari oleh Ya'qub ibnu Syaibah mutkinur riwayah, orang yang sangat mutkin periwayatan hadisnya. Maka meriwayatkan Qais ibnu Abi Hazim yang mukhadram ini dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Abdullah ibnu Mas'ud sering kita ulang bahwa dia min asbatin nas dari Nabi. Banyak mulazamah kepada Nabi. Dan dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Ikut bersama Nabi di zaman dakwah di Makkah. Kemudian ikut hijrah bersama Nabi. Dan ilmunya sangat luas. Maka selesai dari Abdullah ibnu Mas'ud. Telah kita lewati biodata dan biografinya, sekarang kita masuk kepada matan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la hasada illa fi itsnain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta yang banyak, orang yang kaya raya. Maka dari kaya rayanya hartanya ini dia infakkan setiap hari untuk membantu dakwah, untuk membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan, untuk membeli sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin, yang mana harta-hartanya itu diinfakkan untuk Allah. Maka ini jenis pertama. Tidak ada hasad kecuali kepada orang yang diberikan harta dan dia menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah. Dan yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Makna hikmah adalah ilmu. Sesuai ucapan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah kalian di jalan Allah itu dengan hikmah, maknanya dengan ilmu. Maka al-hikmah di Al-Quran dimaknakan dengan ilmu. Maka yang kedua adalah seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan setiap hari dia mengajari manusia. Dan setiap hari dia memberikan fatwa. Dan setiap hari dia memberikan nasihat-nasihat kepada manusia. Maka orang ini pun dihasadi. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum perlu diperhatikan. Loh kok diperintah untuk berhasad? Janganlah kalian hasad kecuali kepada dua orang. Bagaimana di sini? Padahal hasad itu haram. Di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, la tahasadu wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Maka janganlah kalian saling hasad dan iri dan dengki. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling menguntungkan di antara kalian, sama-sama beribadah kepada Allah. Maka di sini disebutkan la hasada, tidak ada hasad kecuali dua perkara. Maka bagaimana katanya hasad haram? Lalu di sini diperintah untuk kita ini hasad. Ada roh binafsih. Leis. Maka kita katakan al-hasad itu terbagi menjadi dua. Uktubu al-hasad yang qasimu ila qismain. Al-hasad yang haram dan yang kedua al-hasad yang dia itu bahkan dianjurkan. Maka apa al-hasad yang haram? Hasad yang haram adalah yuridu zawalin nikmah. Yang mana dia itu menginginkan tamanni zawali nikmah anil mun'am alaih,
kepada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia adalah madmum. Maka di sini dia tercela. Khalas. Wala tu binafsi. Maka di sini dia tercela karena makna dari al-hasad, dia menginginkan seperti kenikmatan yang ada pada saudaranya, namun ma'azawalin nikmah. Ini yang dilarang. Di mana kenikmatan yang ada pada saudaranya itu dia hasadi, dia ingin menjatuhkannya. Maka ini penyakit hati. Dan ini hukumnya haram karena Nabi mengatakan wala tahasadu. Apa dalil haramnya? Tahasadu fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Maka di ilmu usul memberikan makna haram berbuat hasad. Lalu hasad yang haram bagaimana? Hasad yang haram kamu melihat kepada seseorang, di mana seseorang ini misalnya diberikan kekayaan, dan dengan mudah kekayaannya itu diberikan kepada kaum muslimin, atau diberikan ilmu yang banyak, dan dengan mudah ilmunya itu diberikan kepada kaum muslimin, dia tidak pelit untuk mengajar kapanpun, anytime, anywhere, siap dakwah. Meskipun gak dikasih uang untuk berdakwah, yang penting 40.000 sampai berdakwah. Meskipun pakai motor, apa saja yang penting bisa berdakwah. Dan mengajar terus menerus, full day, full night. Maka orang-orang seperti ini dihasadi. Maksudnya, makna hasad di sini yang haram adalah ingin seseorang itu kenikmatan yang ada pada diri orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah ini hilang. Maka akhirnya dari hasad ini terjadilah kriminalitas. Karena ingin menghancurkan kenikmatan yang ada. Maka bagi orang yang kaya raya dan menginfakkan hartanya kemudian kita iri, yang maknanya hasad yang haram, maka bisa jadi kita berusaha untuk menghancurkan usaha orang ini. Maka akhirnya masuk kepada perkara yang haram. Dan begitupun dari kenikmatan apa saja yang dimiliki oleh orang-orang, seperti misalnya murid dengan murid. Dia melihat murid yang lain sangat cerdas. Ini orang sangat cerdas. Selain cerdas, rajin. Maka yang lain main bola, yang lain cekakak cekikik, disakan, dia tidak. Di masjid, atau di tempat murojaah, dan sebagainya. Maka orang menghasadinya. Nah, hasad di sini yang diharamkan, zawalun nikmah. Menginginkan kebaikan dari orang ini hilang. Bagaimana? Dicurilah bukunya. Dibuang bukunya biar dia tidak murojaah lagi, atau dia dikucilkan dan dibuli biar tidak betah di pondok dan pulang, seperti itu misalnya. Maka ini perkara dinamakan hasad yang diharamkan. Dan hasad yang kedua sama, dia menginginkan seperti orang lain, yang mana orang lain ini dalam keadaan lebih baik dari dia, namun ada muzawalin nikmah. Tanpa dia itu menginginkan keburukan dari saudaranya dan tidak menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Dan ini yang perkara diinginkan di dalam hadis ini, dan ini perkara yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kita menginginkan kebaikan dari orang tersebut. Namun tanpa kebaikan yang Allah berikan kenikmatan itu kepadanya dihilangkan. Maka ini sangat dianjurkan. Maka oleh sebab itu di dalam hadis ini disebutkan la hasada, tidak ada hasad. Maka disebutkan istilah lain hasad di sini yang boleh dan bahkan terpuji adalah al-ghibthah. Catat. Hasad yang kedua yang boleh tadi dan bahkan dianjurkan namanya al-ghibthah. Ghabathah. Fi'ilnya ghabathah, masdarnya al-ghibthah. Fi'lun mudhari'nya yaghbitu. Maka ghibthah ini dianjurkan di saat kita melihat saudara kita yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih cerdas, yang lebih kaya tapi tidak pelit, maka itu semuanya dijadikan tauladan bagi kita, itu boleh. Dan ini yang diinginkan di dalam hadis ini. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathil Bari di dalam syarah hadis ini menyebutkan wa amal hasad al-madhkur fil hadis fahuwal ghibthah.
Hasad yang disebutkan di hadis ini, la hasada illa fi amrain, maknanya adalah al-ghibthah. Wa utliqal hasad 'alaiha majazan. Lalu ghibthah ini kenapa kok tidak disebutkan kalimat ghibthah tapi disebutkan kalimat hasad sebagai majaz? Maknanya kalimat yang dimutlakkan kepada hasad, namun pada hakikatnya ghibthah. Dan di hadis disebutkan hasad. Lalu apa definisinya? An yatamanna an yakuna lahu mithla ma li ghairihi. Mithlu ma li ghairihi min ghairi an yazula anhu an nikmah. Maka al-ghibthah yang di hadis ini itu sangat dianjurkan karena menginginkan kita seperti saudara kita yang mempunyai kelebihan dari harta dan ilmu, namun tanpa mengurangi kebaikan yang ada dari kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka ini dinamakan al-ghibthah dan ini dianjurkan. Wal hirs ala hada yusamma munafasah. Dan orang yang ghibthah tadi melihat saudaranya cerdas, rajin, oh aku pingin seperti dia. Aku mulai besok rajin Aku mulai dari besok memakai akal ini nih biar cerdas. Gak akal ini dibiarkan begitu saja, sayang. Maka dia mulai menghafal, mengasah kecerdasannya dan mulai di majelis menulis dan memahami apa yang dikatakan gurunya. Maka ini dinamakan ghibthah karena menginginkan kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ini perkara yang baik daripada apatis, tidak peduli. Orang-orang pada maju, orang-orang pada menghafal, orang-orang demikian dan demikian di-upgrade dari kecerdasannya. Masya Allah datang baru pertama kali ke ma'had ini, belum bisa setoran Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, belum bisa membaca qiraah asyarah, belum bisa membaca demikian dan demikian, maka sabar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian dia sama dengan orang-orang yang sudah senior di sini. Ini menunjukkan bahwa dia baik. Namun jika apatis, biarlah mereka menghafal, aku memang nggak bisa menghafal. Biarlah mereka demikian dan demikian, aku memang orangnya demikian dan demikian. Ini yang susah maju. Dan kita tidak menginginkan murid-murid kita seperti ini namanya orang yang malas. Maka sering kita mengatakan kepada kalian, kenapa si fulan bisa mentasmi, kamu tidak? Padahal sama-sama makan nasi, sama-sama makan opor ayam. Ya kemarin opor ayam makan kalian. Sama-sama makan Indomie dan yang lainnya. Kenapa dia makan Indomie bisa hafal, kamu tidak bisa? Misalnya, selalu kita misalkan seperti itu. Maka di sini kita menginginkan semangat, hirs, diinginkan ghibthah, ingin seperti yang lain. Nah, dikatakan ini namanya al-ghibthah yang dianjurkan, dan istilah lain di al-fiqh dan yang lainnya al-ghibthah ini dengan al-munafasah. Apa munafasah? Berlomba. Ini yang diinginkan di dalam hadis ini. Apa kata Nabi? La tahasadu wala tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad kepada sesama muslim kecuali hasad atau ghibthahnya kalian kepada 2 orang. Seorang diberikan harta dan menginfakkan hartanya. Kalian ghibthah, kalian cemburu, kalian ingin, oh seandainya Allah memberikan aku hektaran dari misalnya sawit, maka dengan hektaran sawit ini setiap 2 pekan aku punya uang sejumlah demikian-demikian, aku infakkan untuk dakwah. Ini ghibthah. Maka ini bagus karena munafasah. Dan begitu pun melihat saudaranya mempunyai ilmu, Masya Allah, orang ini mempunyai ilmu, hafalannya cerdas, maka dia lebih maju dari kita. Kita lebih semangat. Atau melihat ustadz, atau melihat pengajar, atau melihat syekh yang ilmunya Masya Allah. Dan setiap hari ima dia mengajar, ima dia belajar, ima dia menulis kitab, ima dia berdakwah. Itu aja kerjanya. Maka full day, 24 hour, baik dia belajar, mengasah ilmunya, baik dia berceramah, baik dia mengisi kajian, baik dia berdakwah keluar, baik dia menulis kitab. Maka aku ingin seperti orang ini misalnya. Maka ini dinamakan ghibthah. Dan ini baik. Adapun kalau murid yang apatis, si fulan hafalannya cerdas, mana aku bisa hafalanku cerdas? Otak dia, otak gajah, aku otak udang, misalnya. Maka tidak ada orang berkata demikian. Maka oleh sebab itu, yang sekarang membaca hadisnya,
membaca Al-Qur'annya yatata', maka besok tidak yatata' lagi, lancar. Itu yang kita inginkan. Maka please asahlah kecerdasan kalian dan please jangan apatis. Apatis adalah tidak peduli kepada orang-orang yang lebih dari kalian. Dengan alasan, dasar memang orang-orang mereka cerdas, aku memang bukan orang yang cerdas, itu tidak ada. Harus berpikir, dia makan nasi, aku makan nasi. Dia makan Indomie, aku makan Indomie. Kenapa aku tidak hafal dan dia hafal? Jadikan seperti itu. Taib. Maka di sini al-ghibthah, di dalam hadis ini, la hasada illa fi amrain, itu sangat dianjurkan dan dinamakan oleh para ulama dengan al-munafasah. Apa al-munafasah? Saling berlomba. Si fulan bisa hafal, kenapa aku tidak bisa hafal? Si fulan dalam waktu 2 bulan ini sekarang sudah bisa hafal Al-Quran, bla bla bla, demikian juz. Kenapa aku masih dalam keadaan setengah juz? Terus seperti itu. Maka ini dinamakan al-munafasah dan ini dianjurkan bahkan di Al-Quran. Maka Allah berfirman misalnya di surat Al-Mutaffifin yang antum hafal dengan qiraah dulu, qiraah Ya'qub Al-Hadrami, dan sekarang kalian belajar dengan qiraah Wars. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka agar orang-orang itu yatanafas, falyatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah orang-orang yang melaksanakan perlombaan kepada kebaikan. Maka berlomba-lomba dalam menghafal, berlomba-lomba dalam mengambil faidah. Dan Allah berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, 2 ayat ini menunjukkan tentang al-ghibthah tadi, hasad yang dianjurkan. Dan juga Allah berfirman di surat Al-Hadid yang dekat, sabiqu ila magfirati min rabbikum, maka berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah. Maka inilah inti dari hadis yang kita pelajari, bahwa di sini ada 2 hasad yang sangat dianjurkan, tentunya tanpa mengurangi kenikmatan yang ada pada mereka. Apa itu? Bagi seseorang yang diberikan harta dan diinfakkan untuk Allah, kita hasad. Maksudnya kita cemburu dan kita ingin seperti dia. Niatkan, jika nanti jadi kaya raya, aku ingin menginfakkan hartaku untuk Allah. Dan yang kedua, orang ini berilmu. Semua all day, all night untuk ilmu. Begadang dia. Untuk merumuskan ilmu, mengajari manusia, untuk memberikan kajian ba'dal fajr dengan kajian yang penuh faidah. Begadang. Dia tidur jam 2, dia tidur jam 1. Bukan orang yang enak. Makan, minum, jam 9 bek, pelor. Asal nempel, bantal, molor. Bangun, adzan kedua. Maka ini tidak pantas bagi para penuntut ilmu. Maka kalian di sini, selama kalian masih menuntut ilmu, bekerjalah keras untuk menuntut ilmu. Kemudian nanti kita kirim ke Yaman dan pulang menjadi dai, dan kelak kalian akan diambil ilmunya, diambil fatwanya, diambil ucapannya, dan diambil dari qudwah akhlak kalian. Maka inilah pembahasan kita tentang permasalahan hasad yang dianjurkan, dinamakan dengan ghibthah, dan di sini dinamakan al-munafasah. Maka boleh kalian saling berlomba dalam menghafal, boleh kalian saling berlomba dalam keadaan menulis faidah, namun tidak boleh dengan cara yang kasar, main kayu. Mengambil catatan temannya kemudian melemparnya, atau merobeknya, atau mencurinya. Ini perkara ini banyak ya ibadallah di zaman kami dulu menuntut ilmu dengan Syekh kami Mukbil. Di antaranya kisah dari mertuanya Qais, Syekh Muhammad Muflih. Dia mengadu kepada kita, kitab fawaidku hilang. Dia dulu orang yang rajin di maktabah menulis fawaid. Kitabku hilang. Kemana? Gak tahu. Dicuri. Orang iri. Dia punya catatan bagus untuk mengajar, dicuri. Seperti itu keadaan. Maka mutanafisun, berlomba-lomba. Orang yang mempunyai catatan dan pembahasan itu hilang, dicuri. Kemudian akhirnya diketahui yang dicuri bukan dia aja. Orang-orang yang menulis fawaid-fawaid yang lain pun pada dicuri. Ketahuan pencurinya. Ternyata disimpan di karung
Buku-buku orang-orang bukan hanya punya dia. Buku Ustadz Fulan atau Syekh Fulan yang sekarang sudah menjadi masyayikh kibar. Dulu masih menuntut ilmu. Maka bukunya Fulan. Masya Allah. Dia tampung. Apa yang mau dia lakukan? Mungkin dia pengen memasukkannya kepada mixer. Kemudian nanti setelah itu menjadi bubuk, serbuk. Kemudian dituang, diseduh dengan air panas, diminum. Agar dia masuk ilmunya semuanya. Disimpan buku-buku orang mustafidin. Maka yang mengadu bukan hanya satu. Bukuku juga. Dia pengajar. Bukuku juga. Dia mengajar. Meskipun mengajar kecil kepada saudara-saudaranya. Namun dia menulis fawaid hadis dari Syekh Mukbil. Hadis ini sahih. Hadis ini dhaif. Hilang. Mau diapakan oleh orang ini? Ya itulah. Dicuri pokoknya. Orang-orang ini gak jadi ngajar. Dan dia akhirnya ketemu dan diusir. Dan dikembalikan buku-bukunya. Catatan orang lain. Kata dia, alhamdulillah ketemu bukuku setelah beberapa bulan. Dan orang ini sekarang wallahu a'lam menjadi apa. Itulah orang-orang yang hasad. Maka Allah musta'an dari hasad. Maka kalian di sini belajar dengan kita berlomba. Siapa yang jago ilmu sanad, siapa yang jago ilmu rijal, siapa yang jago ilmu qiraah, siapa yang jago menghafal hadis. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah hafal sekarang hadis dengan matannya atau matannya saja dilatih? Qum ya Hudzaifah. Iqra' as-sanad. Hafalkan sanadnya sekarang. Qum. Kita tadi sudah baca. Haddatsana fulan an fulan bahkan diceritakan. Indak. Man Syekhul Bukhari? Siapa gurunya Imam Al-Bukhari? Al-Humaydi. Al-Humaydi masmuh. Kena kau. Siapa nama Al-Humaydi? Abdullah bin Zubair. Haddatsana Sufyan. Man Sufyan? Sufyan bin Uyainah. Apa keutamaan Imam Al-Humaydi kepada Sufyan? Sufyan bin Uyainah. Min asbatin nas kul. Dari orang yang paling kuat periwayatannya. Kam jalas ma'a Sufyan? Dulu 20 tahun. Taib. Wa man Syekhu Sufyan? Ismail bin Abi Khalid. Au Ismail ibnu Hurmuz. Huwa fi ayyi tabaqah? Di tabaqah yang keberapa? Rabi'ah. Wa man Syekhuhu? Az-Zuhri. Taib. Di sini kita tadi tidak menyebutkan Az-Zuhri karena sudah lewat. Taib. Az-Zuhri yarwi an man? Qaisman. Al-Bandunji atau Qaisman? Ibnu Abi Hazim. Taib. Qais ibnu Abi Hazim di tabaqah yang keberapa? Taib. Dia al-Mukhadram atau tabi'i kabir. Dari sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Taib. Hafidhal hadits au bil makna. Silahkan disebutkan hadisnya atau dengan makna. Karena dengan makna menunjukkan dia faham apa inti hadis itu yang paling penting. Jika seorang muhadis meriwayatkan hadis dengan lafaz terbaik. Namun jika tidak dengan lafaz tapi maknanya tidak keluar, maka dengan makna tidak apa-apa, menunjukkan dia faham apa ucapan Nabi. Indah. Itu bil makna hatta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatain. Rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu bil haqqi. Malan yunfiquhu layali wan nahar. Wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi bil haqqi. Au wa yu'allimun nas. Taib, artikan bahasa Indonesianya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad kecuali dua perkara. Allah, seorang yang Allah mengasih dia uang, maka dia mensedekahkan. Allah mudahkan dia rizki yang banyak, kemudian yang mensedekahkan setiap malam dan setiap pagi kepada jalan Allah. Dan seorang Allah memberikan kehikmahan, apa kehikmahan itu? Ilmu. Maka dia mengajar mengamalkan dalam jalan Allah. Setiap harinya sibuk mengajar. Maka alhamdulillah jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Mulai dari sekarang kalian seperti itu. Apa yang kita pelajari di situ diingat. Siapa tadi gurunya Az-Zuhri? Qais. Siapa tadi muridnya Az-Zuhri? Ismail ibn Abi Khalid. Siapa?
Di saat saya menjelaskan, dihafal. Kemudian makna hadisnya dihafal. Bahkan kalian sudah menghafal sebelum belajar. Itulah dari rumus kesuksesan. Maka jika kalian ingin sukses, kita dapat ini dari zaman Doeloe semenjak di SD. Ya, alhamdulillah kita di SD, SMP, SMA ranking alhamdulillah awal-awal. Namun bagaimana caranya? Kita mempelajari sebelum kita belajar. Apa ini di bab yang akan dipelajari di ilmu matematika? Oh, bab vektor. Vektor itu rumusnya demikian dan demikian. Kita sudah baca dulu. Meskipun 25% yang nyangkut di kepala, apa yang kita mampu karena belum kita pelajari. Maka kita baca dan kita pahami. Setelah itu Ustadz mengajar di kelas, the factor is, vektor itu adalah demikian dan demikian. Oh, itu yang waktu malam saya pelajari ternyata begini dan begitu. Dari 25% yang sudah kamu baca, dengan penjelasan Ustadz bisa menjadi 100%. Paham? Maka dipelajari, bahkan apalagi ini ilmu agama, dihafal matanya, maka itu lebih baik. Dan itulah yang kita dulu laksanakan. Sebelum Ustadz masuk, kita udah tahu bab yang akan dipelajari, dan judul, dan sanad, dan seterusnya. Maka di saat dibaca sanad, kita udah paham sanadnya meskipun tidak mengetahui detailnya siapa misalnya Thabit. Tapi sudah paham antum siapa Thabit. Ada kitab takrib, antum lihat dia di Tabaqah demikian, sudah terbayang sanad. Maka di saat Ustadz membaca sanad di Sahih Al-Bukhari di kajian dan mensyarah dari matan, maka antum baca matan, lihat terjemah atau mengetahui sedikit dari terjemahan, oh ini maknanya demikian, demikian secara makna cukup. 20% antum baca dan hafal sedikit sanad, alhamdulillah. Setelah masuk pelajaran dan Ustadz tidak tanggung-tanggung menjelaskan semuanya dari rawi kepada ucapan Nabi, maka kalian akan mendapatkan faidah 100%. Itu agar kalian sukses. Kenapa saya berbicara demikian? Karena hubungannya tadi agar munafasah, agar kalian gibtoh. Oh ini Ustadz ini bla bla bla, aku ingin seperti dia. Nah inilah caranya. Maka please mulai dari sekarang kita introspeksi dan evaluasi dari apa yang ada pada diri kita. Bukannya semakin turun, semakin banyak ngantuk, semakin banyak periode untuk main bola, semakin banyak waktu untuk ngobrol di Sakan. Tidak, saya tidak menginginkan kalian di Sakan ngobrol, tapi banyak kalian murajaah. Dan jangan banyak main bola, kasihan bola ditendang terus setiap hari. Dan kasihan juga waktu-waktu kalian main bola, olahraga bagus. Saya juga pengen nanti kalau sudah agak sehat. Namun please jangan hari-hari main bola, tiap hari main bola. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Kesimpulannya, perbaiki mulai dari sekarang, introspeksi dan evaluasi pelajaran-pelajaran yang akan kalian pelajari. Nah, dipelajari terlebih dahulu. Taib. Sekarang ba'da duhur apa? Biar kalian semangat. Nahu, al-i'rab dipelajari. Kemudian ba'dal asr apa? Kemudian ba'dal maghrib apa? Nah itu insyaallah kalian persiapkan pelajaran-pelajarannya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.